Oke, selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat siang teman-teman yang ada di UK maupun di Europe. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya hari ini buat ikutan sesi pre-departure briefing dari PPI Cambridge. Uh, in such short notice lumayan ya. Makasih banyak udah hadir. Pertama-tama kenalin, aku Hanum, Sekretaris PPI Cambridge 2425. Di sini ada juga Vibi. Halo Vibi. Halo, halo semuanya. Aku Phoebe. Aku murid tahun kedua undergrad di Trinity College Cambridge dan tahun 2024-2025 aku sebagai bendahara untuk PPI Cambridge. Salam kenal. Kenal. Oh ya, aku lupa, aku tuh baru selesai MPhil ambil education kemarin, member Wolfson College. Kalau Vibi Trinity ya. Mm-mm. Di sini juga ada Mas Dik, kayaknya lagi OTW, sama ada Kevin. Jadi Mas Dik ini PhD tahun berapa ya? Dua, ketiga gitu ya. Mas Dik nanti Ya. correct me if I'm wrong ya, Darwin. Di Darwin ambil apa namanya? Engineering. Kalau Kevin di sini pengurus TPI juga, dia engineer kerja gitu ya di Domino Printing. Apa ya? Ingat namanya gitu. Di sini kita bakal bahas sedikit soal kira-kira apa aja yang perlu dipersiapin sebelum berangkat. Terus habis itu sampai di Cambridge itu ngapain. Sama habis itu akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah dikumpul di Slido. Mungkin nanti sambil jalan, aku sambil sharing lagi di chat link buat pertanyaannya lagi ya. Oke, kalau gitu. Nah, sesinya bakal dimulai sama Vibi. Kayaknya karena eh, Mas Odi belum hadir ya? Mm-mm. Dia lagi Oh, ngelap. iya lagi nge-laptop ya. Ya, Boleh berarti kita mulai dulu ya, Vibi ya. ya, nggak apa-apa. Oke, Oke. Ini mau bahasa Inggris atau bahasa Indo? bebas. Kamu nyamannya gimana? Bebas. Oke, campur-campur ya. Ah, oke. Ya, sekali lagi, selamat datang semuanya untuk pre-departure event dari PPI Cambridge tahun 2024-2025. Semoga apa yang kita sampaikan di sesi ini akan bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lagi yang lebih lanjut, Kak Hanum udah kirim link, nanti akan kirim link slide di chat Zoom. Nanti tinggal kalau ada pertanyaan lagi atau mau raise hand langsung di Zoom call-nya juga boleh. Oke, next slide. Ya. Uh, Again, welcome to Cambridge. Kita lihat on the left-hand side itu ada King's Chapel from Trinity Lane, one of the most, I would say, famous architectures in all of Cambridge. Dan di sebelah kanan ada Mathematical Bridge dari Queen's College. Uh, Apparently, according to myth or legend, the bridge is not built using any bolts or any sort of screws. So it's just all mathematical equations. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti sepanjang slide PPT hari ini akan ada beberapa gambar-gambar dari Cambridge yang mungkin makes you all more excited to come to Cambridge soon. But yeah, next slide. Ya, jadi sebelum apa-apa, kalau misalkan belum join WhatsApp group chat ataupun belum follow kita di PPI Cambridge di Instagram, this is the page to do so karena kebanyakan dari event kita, announcement dan lain-lain akan dilakukan melalui Instagram profile kita mainly dan juga group chat WhatsApp. Karena Cambridge admission will be um, conditional for some of you, let's say conditional on IELTS atau conditional on school grades. Nanti kita akan kirim form kelanjutan untuk upload unconditional offer. Jadi kalau misalkan kalian sudah dapat unconditional offer, nanti akan kita masukkan ke dalam PPI Cambridge Community yang lebih besar. Jadi nanti ada semua subgroup di dalam situ dan akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Okay. Next slide. Okay. Oke, before you fly to the UK, jadi sebelum sampai di UK ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Dan yang empat paling pertama adalah visa applications, arranging flights and accommodation, UK packing, dan juga finance. So transferring money dari bank akun di Indo dan juga bank akun di UK. Nah, untuk visa application, ini untuk next slide. Ya, ini akan
tergantung apa yang diminta oleh college. Jadi biasanya college akan mengirimkan surat, mengirimkan email untuk proses untuk aplikasi visa di Indonesia. Biasanya akan dikirimkan confirmation of acceptance ini saat conditional offer sudah dipenuhi, yaitu IELTS, high school grades, and so on. Dan harus dipastikan bahwa paspor tidak expired dalam waktu 6 bulan. Karena ini sangat penting. Biasanya kalau kalian sampai ke UK, terus paspor akan expire dalam 6 bulan, biasanya dideportasi balik. Jadi nggak dibolehin masuk. Biasanya kas akan dikirim oleh college dan akan datang kira-kira seminggu atau 2 minggu setelah conditional offer-nya sudah tercapai. Nah, untuk masuk ke dalam University of Cambridge harus menyiapkan evidence of funds, either personal finance, scholarship finance, and so on. So if you have a scholarship, you have to include the letter. It has to be emphasized. You do have to include the letter. Kalau enggak, biasanya tidak akan masuk. Untuk visa application juga biasanya scholarship letter plus personal finance, jadi kayak personal banks atau bank records juga bisa diperlukan untuk additional support. Apalagi sekarang kalau misalkan pemberian uang saku atau pemberian funding dari scholarship biasanya tidak tercapai, harus ada personal finance statement, bank statement from your employer especially. And juga, thirdly, you need insurance. Jadi under the United Kingdom NHS, National Health Service, you are required to apply for the International Health Surcharge. Biasanya itu dihitung per tahun. Kalau nggak salah untuk punya aku yang 3 tahun, kalau nggak salah 2.000 pound ya. I think, kalau nggak salah. Tapi nanti akan ada kalkulator online untuk calculate the amount you have to pay for the NHS International Health Surcharge. So this will cover things like GP appointments. Kalau misalkan ada emergency amit-amit di UK, biasanya National Health Insurance will be able to cover. Walaupun prosesnya agak lama, tapi at least it's still good to have health insurance, especially if you're planning to live for quite long in the UK, especially if you're doing a postgraduate study, for example. Next slide. Untuk visa application from Indo, biasanya dilakukan 6 bulan sebelum, dan untuk student visa harus ada biometric appointment. Jadi ini biasanya di Jakarta, Bali, atau Surabaya, dan di biometric appointment itu akan diambil fingerprint dan face print, all of that. So you would typically need your CAS, which is the confirmation of acceptance letter, tuberculosis test, which is very important. Tuberculosis test biasanya ada jangka waktu selama 2 tahun. Jadi setiap 2 tahun biasanya harus di-renew. Tapi untuk visa application cukup melakukan sekali dan biasanya kalau di-submit, you're cleared for the UK visa. And you would need passport, travel documents, all your flight tickets, and accommodation arrangements, written consent from financial sponsor, ini biasanya scholarship letter, personal bank statements, employee statements, and so on. Dan juga atas. Atas biasanya untuk degrees yang ada kaitannya dengan, let's say, national security. So let's say if you're doing nuclear engineering, biasanya harus punya atas. Basically to certify that you are not going to make a weapon of mass destruction in university, for example. Something like that. Tapi kalau untuk other degrees such as finance, lagi ya, business administration and so on, biasanya tidak perlu atas. And you would need passport and appointment confirmation. Biasanya akan dicek pas udah sampai ke tempat VFS Visa Application Center. Dan juga untuk tahun ini karena kita udah nggak ada BRP, Biometric Residence Permit, sekarang akan diberlakukan e-visa. Jadi sebelum e-visa dipublish, biasanya akan dapat vignette di dalam paspor. Jadi itu merupakan sebuah stiker kayak stiker visa, tapi ada tulisan yang sangat detail bahwa kamu hanya bisa masuk UK dari tanggal sini sampai tanggal segini. Jadi itu that's very strict. Jadi nggak boleh diganti sama sekali. Jadi kalau udah pesen flight ticket harus berangkat di pesawat tersebut. Dan biasanya untuk aplikasi e-visa itu dilakukan online di gov.uk. Once you already get your details, you usually would log in with your credentials, jadi birth date atau national identity number. Nanti bisa langsung di print e-visa. I'll show you in the next slide bentuknya kayak apa. Tapi itu sekarang pengganti untuk BRP. Jadi dulu kita ada BRP physical card, jadi kayak KTP sebagai residence permit in the UK. But now you will use an electronic visa, which you can access online anytime. Jadi again, documents needed for this. You would need your document checklist, whether or not you've already printed all the documents required for the visa application, your visa appointment confirmation with VFS, yang kalau nggak salah yang di Jakarta itu di Kuningan Mall,
if I'm not mistaken. And then you would need supporting documents, and they have to be sworn translated into English. Jadi harus ada cap dari translator yang udah certified, dan juga jangan lupa paspornya. Next slide. For step 2, for arranging flights and accommodation, ini akan tergantung flight carrier mana yang mau dipakai. Biasanya kalau pakai scholarship application, typically they would only subsidize or reimburse certain flight carriers, so you also have to pay attention to that. Next slide. Jadi these are the most common air flight carriers that a lot of people in Cambridge use, Indonesian people in Cambridge use. You have Qatar, SQ, Emirates, and Saudia. From my personal experience, I've always used Qatar and Emirates. I know Singapore Airlines is sometimes the most expensive out of all of these options, but then you also have to pay attention to the baggage allowance. Karena pindahan negara kan. Jadi kadang-kadang kalau bagasinya nggak muat, harus beli bagasi tambahan. Beberapa orang PPI Cambridge menyediakan jasa just tip ataupun jasa kargo biasanya, tapi itu termasuk mahal. Kadang-kadang. Jadi kalau misalkan memang tidak butuh, ya untuk beli jasa tambahan itu, tolong pilih airline option yang cukup untuk baggage allowance. Jadi ini termasuk semua luggage, hand carry, dan juga check-in. Biasanya hand carry 7 to 8 kilograms, terus check-in 23 kilogram. Jadi, tapi ini harus dicek again with each flight, karena biasanya ada ketentuan yang berubah, karena ini berdasarkan flight tickets now. And again, it's very important, make sure you use points to purchase your tickets, karena akan akhirnya lebih murah. Terus purchase tickets in advance. Jadi untuk kalian semua yang udah punya unconditional offer, dipersilakan untuk purchase tickets now, karena biasanya kalau berangkatnya pas Oktober, high season, karena semua mahasiswa lagi berangkat ke UK atau ke Europe, tiket akan on average lebih mahal. Untuk ngecek prices of tickets, biasanya pakai Traveloka atau Skyscanner untuk cari yang paling affordable. Dan apalagi untuk yang student atau under 25 biasanya akan ada additional baggage provided dan juga diskon. Jadi biasanya kayak kalau beli tiket Qatar Airways, nanti ada tulisannya like insert your promo code. Nanti biasanya ada like there's a specific code that you can add to add about 10 kilograms to your additional baggage. Terus biasanya dapat diskon 10% yang lumayan. Next slide. And now to arrange flights and which airports in the UK to consider. So the UK has, as in like London and it's like a greater area, ada 5 airports sebenarnya. Jadi ada Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, sama London City. The reason kita nggak include Luton sama London City itu biasanya mereka nggak punya penerbangan internasional yang besar. Jadi kayak contohnya pakai Qatar, SQ atau Emirates atau Saudi, biasanya mereka nggak ada. Karena Luton sama London City biasanya untuk UK mainland Europe ataupun yang daerah sekitarnya, jadi nggak terlalu jarak jauh. So for now we have 3 options. We're providing 3 options for you: Heathrow, Gatwick, and Stansted. The difference is Heathrow, it's one of the busiest airports in the world. Jadi immigration lines will be very long, biasanya 1 to 3 hours, especially during peak times. So if you come in October when all the international students come, you would expect immigration lines to be up to 3 hours. And that doesn't include like waiting for baggage and all of that. From Heathrow to Cambridge, you have 2 options, either by bus, which is by the company called National Express, or by train. Kalau dari bus, perjalanan waktunya 2,5 jam on average, depending on traffic, tapi tiketnya relatively much cheaper than by train. Tapi by train, you don't have direct. Jadi dari Heathrow harus naik Elizabeth Line ke London King's Cross, terus ganti kereta ke yang cross country, terus jadinya baru ke Cambridge Station. On average, dari Cambridge ke Heathrow, I think it would be 1.5 hours, which is a bit faster than doing the National Express coach, tapi agak susah karena kan apalagi bawa bagasi sendiri, jadi harus kayak naik eskalator dan lain-lain gitu. Kalau National Express coach tinggal duduk di dalam kursinya. The second airport choice is Gatwick. It's not as bad as Heathrow, and but similar to Heathrow, they have 2 options juga. Jadi National Express coach ataupun by train. But the really nice thing about Gatwick is that you have a direct train from Gatwick all the way to Cambridge Station. And it takes about 2 hours. So if you look at the UK map, Gatwick itu agak di selatan, Heathrow agak di atas, terus Stansted jauh lebih dekat ke Cambridge. Jadi agak di utara timur sana. Jadi kalau misalkan from Gatwick, it takes 2 hours by train because it's down there. Heathrow is like somewhere in the middle and Stansted is up there. So if you are from Gatwick,
I would advise to just use the train, because if you use the bus, it takes around 4.5 hours, which is a very long time. But the easiest option, in my opinion, especially as someone who travels alone often, is to go to Stansted. So, but the downside of Stansted is that I don't think it has Singapore Airlines or Qatar. So it only has Emirates from my experience. Tapi dari Stansted ada dua option again, from National Express Coach atau by train. By train, it's the fastest. It's half an hour because it's very close to Cambridge and it's quite cheap. Dan untuk bus apalagi akan lebih murah lagi. Tapi karena naik bus agak lebih lama, jadi 2 kali lipat jaraknya, time-nya. This is because London and the UK in general is quite a busy city. So a lot of our roads are quite full of traffic. So a lot of people prefer to use train. There's also an option if you want to use taxi, which is carpooling. Jadi kan Kak Hanum tadi udah minta kalau misalkan kalian udah tahu mau sampai di Cambridge-nya tanggal berapa, jadi nanti tinggal arrange kalau misalkan ada yang mau carpooling dalam satu taksi rame-rame. Yang paling murah memang taksi dari Stansted, on average around 80 to 90 pounds. Dan kalau dibagi untuk bertiga, lumayan harganya. Tapi kalau misalkan dari Heathrow dan apalagi dari Gatwick, taksi akan sangat mahal. Apalagi kalau misalkan pakai taksi besar untuk semua luggage. So this will depend on what is your priority at that point and whether or not you're traveling alone or with family, or you prefer like sort of a faster arrival time to Cambridge and so on. Jadi those are the things that you would need to consider when arranging flights and the airports. Next slide. Now for the important thing, accommodation. For undergraduates, there's only one undergraduate joining us. I'm not sure if he's in the chat. Let me find him. Oke, kayaknya dia nggak ada di dalam sini. Tapi ya udah nggak apa-apa. Aku jelasin aja. Tapi untuk undergraduate rooms are guaranteed, unlike postgraduates. Jadi biasanya college akan release available rooms in terms of priority. Jadi final year students, jadi anak murid tahun keempat atau tahun ketiga biasanya akan diprioritize. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya, jadi udah masuk tahun kedua, tahun ketiga, biasanya akan diallocate ballot number. Jadi urutan ballot priority, di mana urutan itu dipakai untuk memilih ruangan. Dan usually rooms will be rated in bands. Jadi depending on the type, bisa ada shared bathroom atau private bathroom, room studio, and so on. And the higher band rooms can cost about £200 more in a week. Tapi some colleges may allow you to ballot with your friends. Jadi let's say it's a flat sort of situation that there are 4 rooms, you can ballot with 4 of your friends, for example. Tapi postgraduates, as you all may know, are not as guaranteed accommodation throughout their degree. So if no accommodation in college is found, some colleges, I know Trinity has private housing property. I'm not sure about other colleges, but you can temporarily rent it out if you need temporary accommodation for now. Tapi kalau misalkan mau cari kamar sendiri juga di Cambridge, bisa cari website kayak Spare Room. Atau beberapa orang dari PPI Cambridge juga sublet kamar-kamar mereka. Nanti pas kalian di-add di dalam grup PPI Community, biasanya ada orang yang kirim announcement di group chat bahwa mereka sedang subletting their room, or basically renting out their room for other people. Dan I think the most important is to email the accommodation office because they can give you more support and they're more familiar with like the college based accommodation. It's because accommodation is very college specific. So it's important that you communicate with your accommodation office and ask whether or not they have some private property and so on. Or like if they could give additional advice or additional tips on how to get private accommodation. And it's important untuk mengetahui perbedaan antara on-site dan off-site accommodation. In the next slide nanti kita bakal jelasin. Biasanya off-site accommodation would require a deposit, apalagi kalau private accommodation. Tapi jangan pernah bayar apapun sebelum melihat off-site place-nya in person. Usually in the UK it's common to do viewings, yaitu possible tenants, possible renters akan datang ke rumah landlordnya, terus nanti lihat bareng-bareng. Jadi kayak viewing lah gitu kan. Dan juga ada keperluan untuk holiday luggage storage. I don't think this is so important for master students who are only going to be in Cambridge for a year. Tapi untuk long-term students kayak PhD atau undergrad, biasanya yang nggak mau bawa kayak bolak-balik bawa pulang bagasi, some colleges offer holiday luggage storage. But then if you don't, you will have to contact private luggage storage in the city. Next slide.
So this is a general map of Cambridge dan nggak kayak London, kita nggak punya travel zones. Kalau di London kan ada zone 1, zone 2, zone 3 yang semakin meluas. Tapi in Cambridge we have postcode areas. So this is very important when choosing offsite accommodations. But it doesn't mean that CB1 is close to the city center. City center is usually CB2 because that's where Trinity College is at. Sainsbury's, everything, like most of the city center is called CB2. And some considerations when you're choosing offsite accommodation, typically they're cheaper than on-site accommodation because they're not in the city center, but they can be quite far from your faculty and from your workplace. For example, for me, I live quite off-site, but then my lecture halls are on site. So what I do every day is that I cycle to my lecture halls. And it's also important for closest to your college whether or not harus pergi ke kantin untuk makan atau ada gathering, ada meeting within college site, closest to the stations, especially if you travel a lot. To be fair, Cambridge has quite a lot of good bus routes, tapi busnya sering telat dan agak lama. Jadi kalau misalkan memang sering ke London atau harus bolak-balik ke stasiun, ada consideration to live quite near the Cambridge train station. And finally, and probably most important, is closeness to your community. A lot of PPE Cambridge people actually live quite close to each other. So then, especially if they're postgraduates, because typically postgraduate accommodations are clustered into like one block. So a lot of PPE Cambridge members actually live next to each other. So that would be a really good idea if you know someone who's coming to Cambridge as well. Next slide. Okay. Third step, packing for the UK. I won't really explain much about this karena udah ada listnya, nanti tinggal di screenshot. Ini secara general aja sih apa yang perlu dibawa ke UK dan apa yang bisa dicari di UK. Tapi kalau untuk next slide, Kak. Yeah, this is just a general list on what to bring and what to buy. Some of them you would have to buy in the UK, for example, your gown. For information, a gown is like the academic sort of dress that you wear when you have formal dinners, when you matriculate, when you graduate, and so on. So it's like this robe thing that's different from each college. So if you go to the website, Cambridge SU, the one on the right hand side, it tells you what gown your college is because each college has a different gown and each academic level has a different gown. So undergraduates have different gowns to postgraduates and so on. Tapi untuk yang dibawa ke UK, penting banget untuk bawa foto, paspor, semua dokumen-dokumen penting, akte kelahiran. At least kalaupun tidak asli, bawa fotokopinya aja. Tapi dipastikan semua dokumen-dokumen penting ini harus dibawa karena untuk let's say visa applications atau renting, sometimes they would need these types of documents, which is very important. Jadi make sure you have an online copy and an offline copy as well. Okay, next slide. Oh, nambahin dikit kali ya. Oh ya. Jadi eh, pokoknya ini kan kayak kurang lebih packing list yang mirip sama yang aku dapetin tahun lalu gitu. Cuman yang aku tuh gak ngeh banget itu bahwa apalagi hal-hal kayak misalnya eh, winter jackets gitu. Terus habis itu Hmm. juga kayak heating pads atau blankets gitu. Itu bakal lebih murah dan lebih mudah kalau dibelinya di UK gitu. Apalagi di Hmm. sini kita tuh kayak banyak thrift stores, baik kayak offline maupun online ya, namanya Vinted gitu. Atau bisa Yeah. juga jadi kayak apa namanya dari tahun sebelumnya gitu loh, dari mahasiswa ataupun dari apa namanya residence yang Indo yang udah mau balik gitu. Jadi Hmm. eh gak usah berat-beratin koper bawa hal-hal yang sebenarnya bisa dibeli di UK. Justru yang penting banget dibawa dari Indo tuh yang itu tadi dokumen penting dan dokumen itu juga sebenarnya perlu cek lagi ke website apa namanya kalau masters ke postgraduate office, kalau undergrad berarti apa tuh? PB. Ya, Undergraduate office sih. iya, iya itu DCR. kan. Soalnya kayak beda-beda dan kalau pengalamanku pribadi, jadi gak semua master student itu disuruh bawa dokumen asli, tapi ada beberapa yang Hmm. kayak kena random assignment gitu dari graduate office-nya, terus habis itu disuruh bawa dan diverifikasi di student center gitu. Jadi just be careful if you're bringing the original documents here karena kalau hilang kan susah sendiri ya gitu. Terus habis Hmm. itu juga kayak obat-obatan yang emang apa namanya diresepin dokter atau yang kayak emang Indonesia banget gitu. Terus habis itu kayak
hal-hal yang susah didapat di sini, bumbu instan gitu-gitu bawa dari rumah aja gitu. Tapi sisanya sih sebenarnya lumayan banyak yang bisa diakses di sini ya gitu. Jadi nggak perlu menemukan koper sama eh, hal-hal yang belum terpakai. Ya. Eh, Right. Dan final step, transferring your money, transferring finances between Indonesian bank sama UK bank. Next step. Ya, first penting banget untuk bawa cash dulu, apalagi pas awal-awal minggu-minggu pertama karena belum ada kartu, let's say, atau belum ada bank account UK. Dan juga di Cambridge banyak toko, banyak kayak restoran dan lain-lain yang biasanya pakai cash. Karena kalau misalkan pakai cash, nggak kena debit atau credit surcharge. Jadi biasanya dapetnya lebih murah. Tapi juga jangan bawa terlalu banyak karena as long as your phone has Apple Pay biasanya bisa. Tapi untuk reserve cash untuk like small like petty money. Jadi kayak kalau misalkan mau belanja-belanja di pasar atau dan lain-lain, biasanya cash itu dibutuhkan. For bank transfer ada beberapa platform online yang bisa digunakan dan biasanya mereka conversion rates-nya very good. Like they don't have charges over conversion rates. I personally use Revolut. For now, where I am at in Zurich, I also use Revolut. Jadi Wise, Revolut, atau Monzo semuanya terpercaya sih on average. Tapi make sure your phone has NFC and set up the wallet in advance. Oke, Kak Hiskia tanya bawa amannya bawa berapa? For a person, I would say 1,000 would be a lot. That would be the maximum that I would bring. Apalagi kalau misalkan udah settled down in Cambridge kan, udah sampai, biasanya hari-hari pertama tuh langsung ke bank, langsung set up everything dan lain-lain. I would bring maximum 1,000. Itu pun that's also for safety reasons. Cambridge is relatively a safe place, tapi you never know. Jadi lebih aman kalau misalkan emang nggak perlu bawa uang keluar dari kamar, nggak perlu dibawa. Jadi mendingan bawa NFC atau bawa HP aja. Dan ya Kak Hanum pun dia juga cuma bawa 200 tapi nggak kesentuh juga. So it depends on what you're planning to do in the UK. Kalau misalkan let's say landing terus ke London dulu mau ngurus-ngurus hal-hal lain mungkin harus bawa uang lebih banyak. Tapi kalau misalkan udah buka rekening dari Indo langsung di UK, let's say for example HSBC, they have an international bank, jadi bisa buka rekening internasional dari Indo. Itu nggak perlu bawa uang banyak karena rekening global HSBC bisa dipakai dimanapun, for example. And again, once you have settled, there are a lot of UK-based bank providers. So let's say Lloyds atau NatWest, itu mainly UK-based. But a lot of PPI people actually use HSBC karena itu cukup internasional. Apalagi kalau misalkan mau transfer dari HSBC Indo ke HSBC UK, biasanya nggak kena charge. And yes, typically kalau misalkan memang nggak punya cash atau belum buka bank account di UK, bisa pakai debit atau credit card dulu temporarily. Tapi you have to be aware that the conversion charge biasanya agak tinggi kalau misalkan langsung pakai Indonesian debit dan credit. iya, Next dan slide. biasanya kalau pakai kartu Indo itu pastiin yang udah bisa tap juga ya. Soalnya kan Ya. ada yang beberapa provider yang kayak GPN gitu. Itu Mm-mm. belum bisa di contactless kan. Sedangkan di sini tuh kayak hampir semuanya contactless. Udah nggak pakai PIN, udah nggak pakai swipe. Ya. Next slide. Okay. Now that you've had all the 4 steps set up, sekarang dipikirkan untuk post arrival once you have arrived in the UK. Next slide. Ya. Jadi ini although it seems like a lot of steps, sebenarnya ini cukup mudah. Apalagi ada beberapa yang bisa digabung jadi satu, tapi ada 6 step in general. Firstly, how to get to Cambridge. Secondly, setting up your e-visa. Abis udah dapat Viginet dari embassy. Registering with your general practitioner. Opening a bank account. Choosing your phone provider. Dan juga eventually settling into the Cambridge community. So post arrival again, tadi udah dijelasin kan bisa pakai coach, bisa pakai train atau bisa pakai taksi, tapi there would be considerations of budget, travel time, convenience, and so on. So nanti tinggal didiskusikan lebih lanjut. Apakah let's say if you're traveling as a group, would it be better to use a coach? Would it be better to use the London Underground, or would you rather choose a taxi? Jadi again, you can feel free to screenshot this page. And if you have additional questions on like which is the best route given your current flight tickets, please feel free to reach out in the group chat and we'll help you as best as we can. Next slide. Yeah. And once you're arrived at your college, visit the Porter's Lodge. So in Cambridge, we have apa namanya singkatan ya untuk Porter's Lodge. Biasanya kita panggilnya Plodge for short.
And biasanya di Plodge itu akan ada admissions office buat register dan dapat university card dan juga kunci kamar. Kalau nggak dapat kunci kamar, biasanya kamar bisa dibuka pakai university card. Jadi depending on the college system. And if you intend to arrive before the start of your lease at your accommodation at the college, you have to send an email to accommodation office for permission. Because if you don't, you might get charged additional rates. Jadi let's say accommodation office bilang lease-nya dari tanggal let's say ya 8 Oktober sampai kapan tahun depan let's say. Tapi if you're planning on arriving on let's say 4 of October, you have to send an email at least 5 days before your arrival to the accommodation office to tell them that you're arriving early. Karena kalau enggak, mereka nggak siap dengan kartu atau kunci dan biasanya belum bisa masuk kamar. Jadi harus make sure if you plan to arrive at a different schedule, you have to inform the accommodation office. And before you arrive, biasanya udah dapat email setup untuk Cambridge yang your name, like your initials sama a number at cam.ac.uk. Terus biasanya udah dapat setup password dan lain-lain. And that's what you call your Raven login. So your Raven login is your Cambridge email plus your password. And if you want to log into, let's say, your campus Wi-Fi like Uni Off Cam, you use Raven Access. But the thing is, Uni of Cam biasanya log out after 2 days karena itu termasuk public network yang nggak terlalu cyber protected. Jadi biasanya orang-orang Cambridge akan pakai yang namanya Eduroam. Eduroam is quite an international Wi-Fi internet service. I'm not sure if Indonesian universities use Eduroam, tapi biasanya in Europe, in continental Europe, Eduroam gampang dipakai. Jadi as long as you have an Eduroam account through your Raven login in Cambridge, you can access literally any Eduroam internet around the world. Jadi, let's say you're in Norway, in the middle of nowhere. If there's Eduroam, you can access Eduroam using your Cambridge login, which is pretty nice. And to create an account, you just follow the instructions on the Cambridge Eduroam website. Then each device would need one account. So let's say you have a laptop, you have an iPad, you have a phone. Each of these would have their own Eduroam login credentials. And you need to remember your Eduroam login credentials. So take a screenshot or put it somewhere, karena kalau misalkan lupa harus refresh dan harus ganti code-nya lagi. Jadi passwordnya biasanya agak lama, biasanya panjang, agak like 30 letters and 30 numbers gitu, jadi kayak in a jumbled up manner. So it's really important that you keep note of your Eduroam login credentials so you don't have to like remake or restart your Eduroam registration process again. Next slide. Setting up your e-visa, this is quite different from the previous years of UK students. Kalau misalkan next slide, this is what it's supposed to look like in the center. So it's an online website where you have your name, your status, and typically how long your visa lasts, and then your picture. So kalau misalkan dipencet get a share code, ini biasanya yang dipakai untuk imigrasi, untuk visa application, dan lain-lain. It's basically biasanya six letters and numbers, jadi satu. Dan kalau misalkan orang, let's say orang imigrasi mau cek kayak kamu dapat permit di UK berapa lama, mereka tinggal masukin 6 kode itu di gov.uk, nanti keluar all your eligibility kayak public funds, working hours, and so on. So residents are required to sign up for the e-visa. Biasanya college akan kirim email bagaimana cara apply untuk e-visa. Tapi for now, you can go to gov.uk/e-visa to sign up and log in with your share code. And that will be used for, as I said, immigration purposes, visa applications, and so on. So it depends on whether or not the embassy or the VFS services have told you to sign up for an e-visa. Tapi when you have the email to sign up for the e-visa, you have to do it ASAP because that's very important. Next slide. And these 3 steps, I combined them into one karena mereka cukup cukup jadi satu ya, kayak maksudnya registering buat GP, buka bank, dan juga cari phone provider biasanya dilakukan dalam 1 hari itu bisa. Next slide. So what is a GP? Actually, GP is a general practitioner. So unlike in Indonesia where let's say udah demam atau ada suatu penyakit langsung ke rumah sakit, in the UK, you have to go to your GP first. You don't go to the ER. You don't go to the hospital. Karena biasanya orang yang masuk ke emergency room atau datang ke rumah sakit itu orang-orang yang kayak accidents atau kena stroke, kena heart attack, like those really, really bad incidents, basically. Tapi let's say if it's a fever, if it's a cough, a flu, you would only go to your general practitioner. Mungkin mirip puskesmas kali ya kalau di Indo. Nah, biasanya college akan kirim list of general practitioners yang bisa register. If you look at them online,
review mereka emang agak jelek. Maksudnya kayak on average mereka semua 3 stars out of 5. Tapi there's no difference between like the different GPs. Typically I choose a GP that's close to where I live biar kalau misalkan ada apa-apa perlu vaksin, perlu prescription, gampang tinggal nggak terlalu jauh dari rumah. Tapi you would need a lot of details. So let's say letter from your college that you're a student atau passport or some other form of identification document. So if you want to make an appointment to see a doctor atau nurse untuk medication, vaccination, or prescriptions, harus bikin appointment. Biasanya during that day or for another day in advance. Karena biasanya consultation itu gratis, tapi prescription akan harus bayar. Jadi kalau misalkan emang ada keperluan untuk beli obat dari GP, biasanya harus bayar dan lebih mahal. So usually if you would need like over the counter drugs, let's say Tylenol, ibuprofen, sesuatu yang maksudnya gampang diakses dan untuk kebutuhan sehari-hari, I would suggest you to go to your local pharmacy. Jadi let's say Boots. Boots is a very common pharmacy in the UK. Boots, Superdrug. Istilahnya mereka itu kayak Century-nya dan Guardian-nya Indo. Jadi kalau misalkan perlu kayak obat kayak Panadol dan lain-lain, tinggal ke mereka aja. Tapi kalau misalkan butuh obat prescription, itu memang harus ke GP. Jadi yang khusus keluhan-keluhan tertentu. Next slide. Yeah. And step 4 and 5 digabung jadi satu, yaitu opening a bank account and getting a phone provider. So to open a bank account, different banks have different policies, they have different processes. Tapi in general, you would require a passport. You cannot use a photocopy. You have to bring your original passport. This also applies to, let's say, if you want to dispute a transaction, if you want to close a bank account, if you want to transfer a bank account, if you want to unfreeze your bank account, you have to bring your original passport. This is because you are an international student. You are not a UK local. So you have to bring your physical identification. Biasanya juga perlu offer letter dari college dan juga providing proof kalau misalkan address accommodationnya di sini dan emang udah masuk sebagai student di college. Untuk physical banks, as I previously mentioned, ada HSBC, Lloyds, Barclays, NatWest, tapi juga ada digital banks yang bisa dimasukin ke dalam HP aja, yaitu Wise, Revolut, sama Monzo. Ini istilahnya kayak GoPay-nya UK, jadi lumayan gampang. For phone providers, we have quite a lot in the UK. Ada EE, Lebara, Vodafone, O2, 3, etc. But what you have to pay attention to is typically phone providers will have a contract. And the contract is usually 2 years. Berarti selama 2 tahun, cuman bisa upgrade phone plan bill. Dan kalaupun harus cancel phone plan bill, let's say karena terlalu mahal atau tidak sebagus yang dikira, akan kena cancellation fee. Dan biasanya ini agak mahal. Ini bisa di atas 300 pound. Jadi before you get a phone plan, you have to make sure that is the phone plan that you are going to stick for the next 2 years. Because if you cancel them midway, you will get a hefty cancellation charge. Dan untuk memilih which phone provider to use, itu tergantung coverage, 5G availability, remoteness, package deals, and so on. And apalagi if you are someone who likes to travel around, let's say you want to go to Europe, because once you're in the UK, it's very easy to go to mainland Europe. So let's say you want to visit Switzerland, France, and so on. It's really good because a lot of the phone providers in the UK provide free European roaming access. Jadi udah termasuk dalam paketnya. Tapi, in my opinion, because university udah ada wifi kayak EduRoam atau Uni Off Cam dan banyak public places kayak cafe dan juga transport on the train udah punya free wifi, biasanya 50 GB per month is already enough. Even I think that's quite a lot. Jadi tergantung kebutuhan sehari-hari, berapa banyak pakai mobile data dan lain-lain. But as I know, kalau misalkan apply visa di embassy di Jakarta, di VFS di Jakarta dapat Lebara SIM. I'm not sure how much it was like in terms of gigabytes, tapi that's a good like starting point as well. Next slide. And finally, settling in into the Cambridge community. For those of you who have never been to Cambridge, it might seem like a very daunting process to move to a whole different country and try to assimilate to a whole different community. But please be sure that we have a very huge Indonesian community in Cambridge, and we are very excited to welcome you once you come here. But this is like more of like places, restaurants that you can go to familiarize yourself with the area. Next slide.
Ya, ini tinggal di screenshot aja. Tapi these are the groceries stores in Cambridge. So you have those that are in the city center, those are that are quite far away from the city center. You also have Asian-based supermarkets, and you also have a lot of halal options in Cambridge. So the most common, I would say, grocery shop that we all go to is Sainsbury's because it's mid-range. It's not too expensive, but it also has quality products. If you want to go more and more expensive, you have M&S, Market Spencer, you have Waitrose. But if you want to be on a budget, you have Aldi and Asda, which is pretty close to one another as well. You have Asian supermarkets, biasanya kalau mau beli kayak bumbu Indo atau kecap, kemarin kayaknya ada kecap bango somewhere gitu. Jadi for more Asian products, these are the lists that you can go to. And you have halal options. In Sainsbury's, actually, if you go to the meat section, you have the halal option like next to the regular meat. So if you would require halal meat, you can find them there. But you can also find a lot of halal-based stores such as Spicegate, Al-Amin, and Ikbro. They're mostly in Mill Road, which is far away from the city center. But a lot of PPE Cambridge postgrads actually live around Mill Road and Histon Road. So, and kayaknya ada, kalau nggak salah ada apa namanya Mbak Paramita yang juga just tip ya Kak? Just tip daging biasanya. Atau kayak biasanya kalau Mbak Mita lagi masak tuh kayak suka Hmm. buka PO juga buat yang lain gitu. Jadi bisa Mm-mm. ikutan dimasakin. Iya, uh-uh. Jadi for those of you who don't know, Mbak Paramita itu atau kita panggilnya Mbak Mita itu salah satu koki di PPI Cambridge. Biasanya dia suka jualan per minggu, ada kayak menu makanan. Dan biasanya sekalian pas jualan dia buka just tip. Jadi kalau ada yang mau beli halal meat atau mau beli groceries di daerah Mill Road atau daerah yang agak jauh, biasanya dia buka just tip untuk orang-orang PPI Cambridge. Jadi juga bisa titip lewat dia. Oke, next slide. This is for eating out, things that you must, I mean, once in a while try when you're in Cambridge. You have the Cambridge Must. Ini popular places yang ada di Cambridge yang biasanya orang luar, kalau misalkan turis datang, mereka coba tempat-tempat ini. Kita ada Jack's Gelato, Fitzbilly's, Aromi Bread and Meat, dan juga ada, we have quite a lot of Asian food, quite a lot of local cafes, British classics, and food delivery. Tapi untuk Kak Hanum, in terms of like halal certification, I don't think it's quite common in Cambridge ya. Kayak agak susah carinya kalau di city Iya, center. biasanya yang halal halal tuh di Mill Road. Eh Hmm. cuman technically sebenarnya kayak kalau daging ayam di London dan Cambridge itu unless otherwise stated ya biasanya tuh halal. Cuman kalau mau just to be safe, kalau mau eating out yang halal itu bisa ke Mill Road atau kalau ke college cafeteria atau dining hall itu tuh mereka biasanya suka ngasih menunya di website gitu. Nanti mereka nandain yang mana yang halal, mana yang vegan gitu. Jadi kalau nggak ditandain berarti nggak halal. Yeah. Jadi, I think Cambridge is quite, I would say, accessible to people with a lot of different dietary requirements. So let's say even in a formal, kayak maksudnya formal dinner in the college, kalau misalkan requirementnya halal halal option, mereka akan kasih yang halal option. Jadi, they're quite, I would say, broad in terms of like dietary requirements. So, you don't have to be worried at least in this point. Yeah. Next slide. Yeah. And this marks the end of the presentation. So for next steps, we will be sending out the form for the unconditional offers. And we would like to invite you to join PPE, which is PPE Cambridge, Mulia, which is the Muslim Association. We also have Indosok, which is open to both students and professionals. The thing is, it's because PPE Cambridge we're planning to have it be under the Cambridge Student Union. But one of the policies of the Cambridge Student Union is to have only students join PPE, which means like professionals, they technically aren't able to join PPE. That's why there's another subgroup called Indosoc, which is for both students and the professionals who are living in Cambridge. But yes, we will be sending in the link to the whole Indonesian Cambridge WhatsApp community next in the next steps once we have the unconditional forms. But I think that's it for me for this presentation. If you have any questions or comments about the things that we've presented, please feel free to speak them out. And I thank you so much for your time today. Thank you Phoebe for the sharing. Kayak
sudah sangat mewakili dan menjawab ya pertanyaan teman-teman gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lagi dan kayaknya belum terjawab nih dari pemaparan yang sudah diusahakan mencakup semua kebutuhan sebelum berangkat tadi, kita sekarang move ke pertanyaan yang udah teman-teman ajuin di Slido ya. Sebentar. Wait, oke. Buat pertanyaan ini, Mas Dik udah bisa ngomong belum ya? Iya, aku udah sampai. Oke, sip. Oke, jadi kita udah ada banyak pertanyaan nih, gitu kan. Mungkin ada beberapa yang udah terjawab tadi, mungkin ada yang belum juga. Mungkin kita bisa mulai dari yang atas-atas dulu kali ya. Ini Mas Dik nih yang suka masak dan suka makan di Cambridge nih. Untuk makanan, adakah tips bawa bumbu tertentu, berlanjut ke market, atau gimana, platform apa gitu? Adakah tips bawa bumbu tertentu dari Indo, belanja supermarket, masak, Maksudnya, catering, maksudnya kayak konsep? preferably yang mana nih? Oh, jadi Heeh. kalau bumbu kan tadi udah dijelasin ya, ada di sini juga. Kita Mm-mm. juga ada Bali Shop. Tadi udah di info belum ya, Bali Shop? Belum, belum. Ya, itu pesanan sponsor Bali Shop. Nanti bisa dicek juga. Dia kayak provider bumbu-bumbu ataupun Indomie gitu yang dari Indo. Karena kan Indomie yang di sini beda ya, maksudnya bukan made in Indonesia kan. Kalau yang di Iya. Cambridge gitu. Dan rasanya pun beda dengan yang made in Indonesia. Nah, kalau di Bali Shop dia Hmm. jual yang made in Indonesia gitu. Jadi rasanya sama lah dengan yang di Indo gitu. Nah, dia tuh bisa kayaknya gratis ongkir ya. Maksudnya bisa dianterin, kalau di Cambridge sih bisa dianterin, tapi kalau belanja di atas 35 deh kalau nggak salah. Nanti bisa dicek aja di apa namanya di websitenya gitu. Sebenarnya itu memang bisa dikirim across UK, cuman karena memang Mbak Mm-mm. Mirza yang punya warehouse-nya di Cambridge, jadi bagi orang yang di Cambridge tuh lebih mudah untuk kita belinya karena bisa diantar sama dia. Tapi ada di apa namanya minimum quantity atau minimum purchase-nya berapa gitu, nggak salah 35 gitu ya. Kalau bumbu sih udah aman sih, apa aja ada bahkan kayak bumbu pecel atau em, yang Mm-mm. mungkin agak niche market kayak peye itu juga bahkan dia ada gitu. Iya. Jadi nggak Nah, perlu terlalu tapi gede banget. Tapi harga benar, memang tapi berbeza ya. harga sih. Nah, jadi sebenarnya preferensinya itu balik lagi ke teman-teman tadi kayak dietary option, dietary requirements-nya apa dan budgetnya berapa gitu. Karena even kayak definisi halal bagi tiap orang kan beda-beda ya. Ini itu bisa dipersen ya. Oh, kayak gini. Oke. Aku tuh kalau aku tipe aku sendiri tuh yang kalau makan halal tuh kayak dagingnya emang harus halal butcher gitu. Jadi kalau misalnya ayam aja atau sapi aja tuh nggak makan gitu. Nah, kalau kayak gitu emang aku jadinya banyak masak sendiri sih atau kayak kalau dining di college pun yang udah jelas halal gitu. Jadi kembali lagi ke tadi dietary requirements, terus habis itu budget, terus habis itu juga satu lagi waktu karena eh di sini kan kayak period of stay orang beda-beda orang di sini kan beda-beda ya maksudnya kalau MPhil kayak aku bentar banget 9 bulan gitu mungkin kayak MPhil MBA lebih lama PhD lebih lama lagi terus yang kerja juga mungkin uh, decide to be there for good gitu kan nah mempertimbangkan kesibukan dan apa namanya hmm, waktu masing-masing ya disesuaikan sih kira-kira yang mana yang paling visible gitu karena Cambridge itu sebenarnya opsinya banyak cuman emang nggak sebanyak kayak di London let's say gitu atau Manchester gitu jadi kalau emang pengen makan yang enak dan murah itu emang harus masak gitu kalau emang pengen yang lebih ringkes ya opsinya jadi entah mahal atau kayak misalnya kita ngikut di college kita atau college terdekat tuh menunya lagi ada apa gitu. Nah, jadi kayak disesuaikan aja ya gitu bumbu bawa secukupnya aja. Kalau kurang tadi bisa di Mbak Mirza atau nanti kayak open PO dari ibu-ibu yang ada di Cambridge sini gitu. Jadi eh, nggak perlu dipusingin banget sih sebenarnya makannya bakal susah atau gimana karena overall juga sih lumayan ya gitu. Paling
Kekurangannya kalau suka makan kayak jeroan gitu aja sih, jeroan atau kayak kulit-kulit gitu yang di sini kan orang-orang makannya kayak dagingnya file atau kayak kulitnya udah disabutin gitu ya. Jadi kalau mau yang kayak begitu ya harus ke butcher sendiri gitu. Gitu, semoga terjawab ya. Terus dokumen apa aja Mas yang perlu dibawa ke UK? Apakah jasa transfer akta kelahiran perlu? Ini aku pengen jawab. Iya, Nggak perlu sih. Kayak aku sih nggak bawa apa-apa ya. Cuman scanannya doang. Scanannya dan taruh di OneDrive atau G Drive. Jadi dia apa bisa diakses kapanpun dan di device manapun gitu. Tapi nggak perlu bawa yang asli sih. Aku tuh. nggak pernah ada Jadi kebutuhan untuk diminta yang asli sih di sini. ya, Heeh. kalau dapat email aja dari postgraduate office atau kayak tadi undergrad office gitu ya. Kalau misalnya kena checking dokumen yang disubmit pas lagi submission gitu, baru bawa aslinya. Iya, paling kalau di visanya kadang ada Iya, yang suka usil kan. Maksudnya di imigrasi itu loh. Kadang kan mereka suka imigrasi. minta LOE, minta nggak tahu kadang apa namanya si apa tuh namanya atas gitu. Ada yang suka agak usil gitu. Jadi kalau misalnya yang kayak gitu ya siapin aja di print gitu atau mungkin ditunjukin pakai device. Iya, Boleh juga sih harusnya. Mana suka ditanya memang. Yang baru masuk ya. iya. Kalau yang keluar masuk sih harusnya udah nggak ditanya lagi. Cuman nggak perlu yang asli Cuman juga sih, kayak lebih dia riskan nggak ya. perlu ngasih. Takut hilang. Heeh. Terus accommodation tapi bisa jauh dari fakultas. Jadi untuk transportasi di kampus, apakah ada shuttle atau bus atau bisa jalan atau sepeda? Nah, yang rumahnya akan jauh, silakan Andi. Mas Adi Ya, bisa. ya, Oke. ya, bisa, bisa, bisa. Ya, untuk transportasi sebetulnya relatif karena sebetulnya kecil sih ya Cambridge itu. Jadi mostly people akan nyepeda sih. Tapi kalau misalnya nggak mau nyepeda atau nggak bisa nyepeda, sebetulnya orang ya bus sebetulnya Ubus itu bisa dibilang cover eh, departemen-departemen sama college-college yang memang akan terlewati. Itu cukup. Atau Kalau Hanum misalnya dia ya jalan dia konsepnya. iya, tapi ada juga yang jalan gitu, kayak Hanum, terus ada Zalfa juga, mereka lebih 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 jalan Hmm, sih gitu, lebih sehat juga. gitu. BTW, Cambridge tuh meskipun dia south gitu, kayak anginnya tuh kenceng ya. Jadi mau hujan, mau enggak, anginnya tuh kenceng banget. Ya sering banget wind warning gitu. Jadi itu keep that in mind aja ketika memilih moda transportasi gitu ya. Karena nggak lucu ya kalau masuk angin gitu. Dan Jadi bus kalau tidak hujan reliable ya banyakkan guys. angin. Betul. Bus tidak reliable, suka angin. Ya gitulah kurang lebih ya. Tapi oh ya, betul provider busnya itu ada dua, ada Stagecoach, ada Ubus. Kalau Ubus itu tadi benar yang hubungan antar fakultas. Jadi dia dari ujung ke ujung, ada dari Girton College yang paling utara ke Addenbrooke Hospital yang kedokterannya, sama satu lagi tuh pokoknya ada U2, ada U1. Itu kalau nunjukin University Card pokoknya jadi diskon dikit gitu. Sekarang naik harganya jadi 1,5 pound per ride gitu. Nah, Oh jadi kalau satu 1,5 lagi tuh sekarang. ada udah naik. Oh saya Habis tidak itu pernah ada pakai bus. Heeh. Stagecoach. Iya, dia tim cycling ya. Terus habis itu ada Stagecoach. Nah, kalau Stagecoach itu lebih kayak ngehubungin dari kayak pokoknya lebih ke city center sih gitu. Kalau itu kalau kalian masih di bawah umur sampai 23 apa ya? Bisa bikin apa namanya? eh yearly pass gitu dengan nunjukin bukti kalian umur berapa. Terus habis itu nanti per ride tuh jadi kayak cuma satu atau gimana gitu atau ya pokoknya jadi murah lah gitu. Tapi sayangnya sih sebenarnya lumayan ya kalau naik Facebook tuh bisa kayak sekali naik tuh dua gitu kali naik gitu. Jadi kalau butuh yang jauh-jauh jadi pertimbangkan saja biayanya ya. Terus rekomendasi tempat beli kebutuhan sehari-hari sudah tadi ya. Oh ya sama Ada tadi kalau pertanyaan misalnya tambahan butuh tuh di chat, sorry. di chat. Oke, boleh. Semoga tadi udah menjawab ya yang Toserba gitu. Selain thrifting dan tadi apa namanya desain seperti dan kawan-kawan, kita juga ada TK Maxx itu. Jadi itu kayak jual barang-barang branded tapi kayak yang gak kejual di tokonya gitu loh. Jadi harganya normal gitu. Jadi biasanya orang-orang juga kalau di awal butuh jaket atau kitchenware, kalau misalnya dari uh,
mahasiswa sebelumnya atau residen sebelumnya belum ada yang cocok bisa nyari di situ. Itu di City Hunter juga. Rata-rata orang Indonesia sering apa self catering dan bagaimana menyesuaikan lidah dan makanan college. Sesering apa? Tergantung ya. Tergantung nggak sih? Kalau Self Mbak catering Mita maksudnya kayak beli ke gimana? Mbak Mita gitu. Benar. Oh, kalau aku selalu. Karena aku tidak ada waktu untuk memasak. Gitu. Karena ada lelah gitu loh. Jadi Ya, kadang-kadang kayak biar cepat dan bisa di frozen juga kan. Jadi habis itu tinggal di frost aja terus di microwave gitu. Ya betul. tergantung sih kembali lagi ke kebutuhan orang-orang ya. Kalau mungkin yang ada istrinya Heeh. kan istrinya mungkin bisa membantu memasak. Kalau yang single kan harus masak sendiri. Jadi waktu ya agak susah gitu. Kalau Mbak Misa tuh by request benar kayak kata pastikan rutin itu. Kadang-kadang juga kalau masaknya gedean gitu buat catering sambil belanja itu sih saya suka ngasih di grup gitu. Ya Sebenarnya betul. kayak ya tiap bulan, tiap minggu ada aja sih sebenarnya gitu. Nggak cuma Mbak Mita, ada juga Mbak Delin, ada juga siapa lagi tuh, Mas Tiza dan istrinya gitu. Jadi kayak Ya nanti kita nanti ada di kenalan ya grup kalau lah. udah Kita ada masuk. di Mm-mm. di grup ada bagian khusus untuk makanan ya. Nanti ketika masuk grup juga kan nanti bisa Ya, di tuh. situ juga bisa join gitu. Jadi bisa Gimana per nyesuaiin lidah? Menyesuaikan lidah dengan makanan college, ya emang kayak diterima sih. aku selalu Karena bawa sambal kayak sendiri sih. itu dia. Oh ya, yang paling penting tuh kayaknya sambel deh. Yang di sini tuh agak susah ya. Di sini tuh ada tapi ABC. Jadi kalau teman-teman selera itu bukan ABC gitu. Kecap, sambal tuh di sini biasanya ABC. Jadi kalau misalnya selera beli bis gitu atau kayak Bu Rudi, silakan bawa sendiri ya karena di sini susah Ada yang jual gitu. sambal cuk, jangan lupa pesan Oh iya, sponsor. dapur cuk, dapur cuk. Jadi eh ada siapa namanya aku lupa parah banget, Mas. Mas Evan. Iya, parah banget Mas Evan tuh eh, pengusaha sambel lah ya di sini gitu. Hmm, Suka buka PO atau kayak kalau ada bazar-bazar makanan gitu suka buka booth jualan sambel atau makanan jadi juga. Kalau Kalau mau yang non beli ready halal juga stock-nya, bisa. Dia jual non halal. benar. Kalau mau beli ready stock-nya ada di Boro Market ya, di apa namanya Pinus Warung. Eh, apakah boleh keluarga suami kalau lagi visit ke UK ikut tinggal di college? Nah, ini tergantung college-nya ya. Gimana? Kalau Mas di college-nya gimana? Pertanyaannya apa boleh Nih, keluarga keluarga, kalau lagi suami, visit ke UK kalau lagi tinggal di visit UK college tinggal di sekitar college. 1 bulan? Kayak 1 bulan kayak nggak boleh deh. Tapi kita ya diem-diem aja sih. Ya nggak Hmm, sih kayak 1 bulan kayak nggak boleh deh. ini Kayaknya cuma direkam dikasih izin 2 minggu disebarin ke doang nggak sih? YouTube loh. Kalau aku bahkan 2 hari. Sebetulnya itu Kalau di tergantung college, ini. gimana Itu gimana? tergantung dari aturan college masing-masing. Aturan college-nya. Heeh. Jadi Hmm, nanti biasanya college itu akan lihat kalau misalnya di collegeku di Peterhouse sebetulnya untuk ada guest masuk itu misalnya di kamar boleh aja tapi harus bilang dulu. Nah durasinya itu subject to discuss dengan college sih. Kalau ternyata tidak bisa, ini kan sebulan cukup cukup lama ya. Kalau seminggu sih mungkin acceptable sih. hmm. Tapi kalau sebulan biasanya nanti disarankan untuk nyewa akomodasi sendiri di college gitu sih. Betul. Itu dia. Atau kalau nggak mau di college karena rate-nya kadang-kadang suka tinggi juga, bisa sublet tentu saja ya di apa namanya warga-warga Indonesia yang ada di sini gitu. Terus rata-rata perkiraan biaya hidup dalam sebulan. Ini tuh sebenarnya ada di website Cambridge. Aku tuh lupa linknya. Nanti kalau ada, aku tuh share ke grup aja ya gitu atau bisa dicek sini. Kalau tahun lalu sendiri tuh aku dikasih perkiraan. Jadi kan LA, aku LPDP BTW. LPDP itu LA-nya itu kan 1.900 per bulan. Eh, dan itu tuh kayak kurang lebih tuh mirip sama perkiraan budget yang dari eh, website Cambridge. Itu tuh kalau nggak salah waktu itu aku dikasih sebulan tuh bisa 1.500 sampai 1.700 gitu. Jadi nanti aku share linknya ya di grup. Jika Itu rencana membawa ada di batu-batan dari Indonesia. ada Ya di kan ya, chat Zoom website? juga, Oh ada. ada di chat Zoom Nah sudah itu dikirim. dia. Jadi Terima itu kasih. masuknya maintenance fee. Jadi Mm-mm. biasanya untuk semua beasiswa apapun itu, misalnya
ya ya kecuali yang self funded ya. Tapi kalau yang beasiswa, mostly mereka beasiswa itu akan memenuhi standar itu. Jadi kalau di situ bilangnya Hmm. 1.585, maka per bulan itu pasti akan dapat minimal 1.585. Kalau tahun depan naik, ya beasiswanya itu nanti akan di-adjust gitu. Beasiswa apapun itu. Beda. Tapi kayaknya Akom juga kayak dia ambil median sih. Jadi ntar disesuaikan aja. Betul. BTW ini living cost buat mahasiswa, buat profesional pasti beda lagi karena kan kalau kita tuh exempt from many taxes ya, sedangkan kalau orang kerja atau kayak tinggal aja kan pasti beda perhitungan pajaknya gitu. Jadi keep that in mind aja ya. Apalagi kalau misalnya datang ke Cambridge sebagai tadi karyawan atau sebagai dependent karena nggak bakal sama. Terus abis Akomodasi itu juga aku itu jadi tinggi nyusun. sih. Mm-mm. Aku jadi oh ada present note. Oh gini. Ya udah gini. Terus habis itu eh rencana bawa obat-obatan di Indonesia apakah perlu bawa resep untuk semua obat? Adakah rekomendasi obat yang perlu dibawa dari Indonesia? Oh, Ah, sebetulnya gini, tidak ada rekomendasi spesifik. Itu tergantung dari kalau misalnya yang punya yang biasa sering penyakit di situ apa, ya mungkin itu disiapin. Tapi kalau me personally lebih ke arah bawa tolak angin kali ya, tolak angin sama promah. tuh. Karena kan ya biasanya orang Indonesia karena tulisannya sama perut masuk angin. Udah. Ya, Sama stok di angin sini juga sama nggak promo. dikasih antibiotik. Jadi kalau bagi yang biasa mengkonsumsi, walaupun Oh betul. tidak dianjurkan, ya bawa sendiri. Karena di sini nggak akan dikasih sih. Betul. Hmm, gitu ya. Terus habis itu recommended arrival date tanggal berapa untuk term yang start Oktober 2025? Apakah minggu pertama masih full matrikulasi atau mungkin? Sebetulnya sih untuk matrikulasi bisa dibilang tidak selama itu. Tergantung dari program sih. Tapi most likely seminggu pertama itu eh ya memang kegiatan matrikulasi. Tapi rata-rata udah ada yang langsung terjun ke departemen juga sih sebetulnya. Jadi departemen itu udah nge-range misalnya induction atau nge-range apa kegiatan apa. Itu memang sudah ada dari awal. Jadi kalau misalnya kapan arrivalnya kembali lagi ke apa ya? Mungkin ke pertimbangan masing-masing budget dan lain-lain. Kalau Hmm. amannya sih ya akhir September mungkin sudah di sini ya. Karena settling in itu nggak begitu repot sih sebetulnya. Aku tuh tahun lalu persis nyampe tanggal 1 atau tanggal 2 gitu. Tapi matriculationnya tuh kayak baru mulai tanggal 8. Jadi aku kayak pas banget ada seminggu buat adjusting dan lain sebagainya. Dan menurutku itu cukup sih. Karena Cambridge kan gak gede ya. Hmm, betul. Nah, mungkin di ini aja dipantau aja. Kan biasanya dikasih tahu tuh di email kapan Bener. matrikulasinya, kapan jadwalnya. Nah, dari situ tarik mundur 1 minggu itu udah cukup sih Mm-mm. sebetulnya. Oh ya sama, ini tuh keep that in mind, ini tuh kalau udah dapet akom ya. Kalau udah dapet akom, spare waktu lebih banyak. Karena kan pasti ada waktu buat nyari akomnya dulu kan. Yang mungkin perlu tablet dulu. Nah itu spare tambah 1 minggu atau 2 minggu sesuai budget dan sesuai kesanggupan ya. Supaya nggak mepet banget mungkin ke actual accommodationnya. Betul. Nah, kecuali saya nggak tahu ya sekarang sistemnya bagaimana. Tapi kan kalau yang mahasiswa baru most likely akan diprioritaskan untuk stay di college. Jadi kalau memang eh, tinggalnya di college sebetulnya itu jadi relatif lebih mudah dibanding dengan kayak misalnya di private accommodation. Untuk akom sharing satu rumah dengan stranger, apakah itu recommended? Mungkin kalau kakak yang berpengalaman. Itu nggak masalah. Itu sebetulnya balik lagi tergantung preferensi masing-masing gitu. Kalau misalnya terbiasa dengan sharing dengan orang lain, ya itu not big issue sih sebetulnya. Karena mostly di sini ya paling kalau kita sharing, pilihannya adalah sharing either dengan sesama student atau sharing dengan profesional. Dan itu biasanya terjadi di
misalnya private. Nah, di college apakah ada Hmm. yang sharing? Di college juga ada beberapa akomodasi yang sharing. Tadi kan kalau di website akomodasi itu sekitar 800 ya. 800 itu sebetulnya untuk beberapa college sudah udah bisa dapat yang ensuite. Ensuite itu artinya kayak kamar mandi udah di dalam sendiri, tapi mungkin dapur udah sharing sama orang gitu. Ada yang begitu. Nah, tapi ada yang juga kayak misalnya akomodasi mungkin around 500 lah gitu. Jadi kayak 500 pound udah dapet. Tapi ya misalnya satu kamar mandi di sharing untuk berempat. Kembali lagi itu ke kenyamanan masing-masing. Tapi untuk college mostly relatif lebih chill sih, lebih santai. Justru ketemu dengan orang itu suatu koneksi baru sih kita menganggapnya di sini ya. Jadi justru tinggal bersama orang yang lain mungkin justru lebih lebih enak karena kan itu Hmm. pasti member college kita yang sama, jadi mungkin jadi itu tambahan teman baru buat kita. Tapi mungkin Oh ada iya, orang benar. yang cukup introvert, ya maunya yang ensuite, ya mungkin itu kembali lagi ke preferensi masing-masing. Tapi sejauh ini sih kayaknya mahasiswa justru senang, oke-oke aja dengan sharing sih gitu. Balik lagi ke budget sih sebetulnya yang jadi Budget. concern. Dan itu Benar. sangat common. Itu sangat common kok. Saya sendiri di Peter House itu juga sharing dengan yang lain, Dick juga sharing dengan yang lain, kemudian Hanum juga sharing ya, ya sharing juga, dan sharingnya mungkin ya bisa jadi mix gitu ya, mix itu jadi kayak ya laki-laki perempuan juga dicampur digabung gitu. Dan kayak kalau college akom dan itu kayak sharing itu biasanya juga postgrad sama undergrad itu dipisah. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kayak bakal ribet atau gimana banget karena biasanya maksudnya kan kayak pola hidup dan belajarnya undergrad sama postgrad beda. Dan biasanya dari college pun udah misahin. Kalau misalnya nyari sendiri dan sharing itu tuh biasanya ketika viewing atau kayak sebelum teken kontrak dari tenan sebelumnya juga akan ngasih tahu kok yang tinggal di sana tuh latar belakangnya apa, apakah profesional, terus habis itu kayak habit cleaning habitnya gimana gitu. Jadi biasanya uh, itu semua bisa dibicarakan di awal. Baik lagi ke preferensi gitu. Ya, dan mungkin Hmm, kalau private mm-mm, lebih lebih perhatikan dulu, lebih ke viewing dulu lah. Usahakan untuk betul. lihat dulu atau minta tolong siapa untuk liatin dulu gitu. Kalau misalnya aku mau private nih dapet tapi belum bisa datang, jadi misalnya minta tolong, harusnya sih ada beberapa yang bisa membantu untuk melihatkan gitu. Itu kayak gimana kondisinya. Tapi kalau menurut saya eh, kalau bisa di college ya college sangat comfortable sih gitu. Betul. Kalau ada Hmm, yang minta DP dulu sebelum viewing itu biasanya fraud ya guys, jadi jangan di. ya, ha, Betul. Jangan transfer sebelum ketemu. sesuatu yang pasti dan ketemu gitu aja Hmm, sih. Halo Kak, betul. aku boleh jampin Oh iya nyambung iya soal iya. sama pertanyaan ini. Jadi case aku ini kan aku udah di email sama college kalau college mereka tuh college-nya tuh penuh dan dia suggest untuk private accommodation. Kebetulan aku juga udah mulai cari-cari sih private accommodation dan ada beberapa opsi yang udah cocok. Nah itu kalau misalkan buat viewing dari kakak-kakaknya ini apakah maksudnya misalkan ada yang available gitu untuk misalkan diminta tolong untuk ya at least biar uh, tanda kutip cepat deal gitu karena kayaknya sih aku udah mengelis dan cukup udah tahu lah mana yang harus mau aku ambil gitu sih Kak. Makasih. Oke. Gimana gimana Mas Andi? Planning untuk College. viewing ini. College-nya di mana college-nya? Sorry. Huge hall. Iya, huge Oh, hall. oh, oke. Aku bisa bantu jawab. Mhm. Oh iya silakan Mas Andi. Ya, college-nya usual ya. Pertama, opsinya itu bisa tanya ke college lain dulu. Jadi, contohnya bisa tanya ke Peter House, karena seringkali mereka ternyata masih ada rumah yang kosong dan diperbolehkan. Itu opsi satu. Opsi kedua, kalau misalkan memang akhirnya itu mau private, minta sama dia untuk um, video viewing gitu. Itu harusnya boleh, itu harusnya bisa. Gitu. Dan kalau misalkan memang masih nggak mau, misalnya video viewing itu kurang, jadi video viewing itu bukan yang di record ya, tapi kayak waktu itu juga. Kalau misalkan itu masih nggak mau, ya itu
bisa nanti kalau misalkan emang sudah udah tahu bakal masuk ke Cambridge, kan nanti ada form setelahnya itu ntar bisa langsung masuk ke grup terus bisa tanya gitu. Atau kalau misalkan lebih butuh cepat lagi, ntar bisa coba chat di grup overholders. Ntar kita lihat gimana waktunya cocok atau enggak gitu dengan orang-orang yang ada di sini gitu. Jadi coba kalau aku saran, karena di college itu jauh lebih murah ya. Coba cari ke college lain dulu. Di email aja accommodation at apa gitu college-nya gitu. Di kita juga bisa sih. Ini postgrad ya? Siapa namanya tadi? Mas Siapa? Mirza. Iya, Mas Kak. Mirza ya? Iya bisa Mm-mm. email ke Darwin juga. Kita buka untuk inter college spacing juga. Tapi untuk orang yang baru mulai biasanya bisa atau visiting. Iya, sebenarnya Di aku dulu accommodation awalnya, aku juga banyak yang kosong sih. iya, awalnya aku college-nya Darwin tapi ditolak sih. Jadi kayak aku pikir nggak mungkin deh. Oh nggak apa-apa kalau masalah Oh, akomodasi bisa bisa ya? kok. Oke, Kita oke. juga ada. Soalnya kita terutama di tempat aku accommodationnya di Frank Young House itu emang khusus untuk visiting sama untuk inter college. Jadi college yang nggak dapat tempat atau mereka prefer mau pindah itu kita punya tempat gitu. Oke. Jadi nggak pernah penuh sih memang kayak suka ganti-ganti gitu. Sorry, maksudnya ini case-nya kayaknya masnya dari Darwin juga nggak sih? Nggak Enggak. dari Hughes Hall kan. Oh, oke. Tapi kayaknya apply ke Darwin sebelumnya gitu ya kan. Terus I dapetnya di see. Hughes Hall nggak apa-apa bisa kok. Oke. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Tadi eh, Mbak Karina commute busnya cukup sering atau jarang? Tergantung, balik lagi pakai bus itu tergantung kita seberapa sering kelas ya. Kalau aku sih kelas cuma 2 hari, maksimal 3 hari dalam seminggu, jadi sebenarnya nggak sering-sering banget sih. eh Kalau misalnya kelas setiap hari, kayaknya sih kalau pakai bus, apalagi kalau fakultasnya jauh gitu ya kayak di Eden Brooks gitu ya, worth it sih. Cuman kalau enggak, sebenarnya jalan atau cycling bisa gitu. Tapi Maksud bus tuh opsi yang oke. Gimana gimana? maksudnya aku mungkin salah pertanyaan ya. Itu Hah, maksudnya hah, itu kan pasti ada jam-jamnya. waktunya. Jadi Oh, kayak, nah, dia tuh seberapa sering gitu muternya? aduh, Itu tuh oke. lama nggak gitu kan? Karena Lama. kalau Lama, lama, lama ya pengalaman aku lama. tinggal di Korea itu cukup sering gitu. Jadi kayak comfortable sih untuk. Kalau di sini Oh, gimana ya? iya, di Yang, Cambridge yang tuh Andi kita Andi ada jangan coba tanya. berharap, pada bus ya. Karena kayak di papan tuh udah muncul, terus habis itu tiba-tiba kita nungguin 10 menit, tiba-tiba dia nggak datang, terus habis itu datangnya lagi kayak 40 menit lagi gitu. Jadi kalau mau lihat, itu ada U1 bus, habis itu kayak U2 bus gitu. Ini, beri sini ada timetable-nya. Cuman ini tuh suka tipu-tipu gitu loh, jadi suka-suka abangnya gitu, tiba-tiba nggak ada gitu. Oh, Gitu. soalnya Jadi, kebetulan tuh mm-mm. college aku tuh di Robinson. Aku dapet Oh, ya college ya di ya. cuman tempat kerja itu bakal di med school di deket Adrenbrook Oh. Wah, tuh, dan jauh itu banget kayak sih. cukup jauh gitu loh. Jauh banget itu. Iya kan, jauh banget. Makanya aku tuh bingung kayak transportnya itu enaknya gimana Kayaknya bus gitu. sudah paling enak sih. Tapi udah paling enak sih kalau apa ya? Kalau di jam-jam orang beneran berangkat kerja, maksudnya kalau di Edinburgh, correct me if I'm wrong ya, itu kan kayak jam kerjanya normal ya, gitu kayak pagi jam 8 atau jam 9 gitu, terus itu kayak pulangnya jam 5 gitu. Nah itu biasanya sih di jam-jam segitu beneran ada. Dan Ya, Robinson kan kalau depannya ada jam-jam ini kan, kerja ada gitu halte. harusnya kalau normal oke sih. Dia maksudnya ya sesuai Mm-mm, jadwal ya walaupun sesuai lebih dikit jadwal. lagi. Tapi Cuman kalau kalau misalkan kayak weekend lembur problema. malam-malam gitu, karena aku research sih kayak maksudnya PhD kan, jadi pasti Oh, lembur-lembur gitu kerja. iya Malam-malam iya. gitu. Nih, kalau malam tuh makin dikit emang ya, Kak gitu Mungkin ini dikit kan sih. ada tuh kan, makin dikit. Kalau mau real time lihat trackernya jangan di Google Maps di sini, di website Waypad Bus ini. Tapi kalau dari Adanus pasti selalu ada sih. Paling nunggunya di dalam kalau lama nunggunya. Kalau Eh, sepeda oke. itu Kalau apa? kayak opsi.
Kalau naik Sepeda Kalau jauh. sepeda apakah Kalau recommended? menurut aku jauh banget sih, soalnya dari rumahku aja Iya jauh ya benar. dari Darwin. Padahal Darwin Iya udah di benar. tengah. jauh banget ya. Robinson soalnya lebih. Tapi ini Robinson ini yang di site-nya ya, yang Robinson di Mm-mm. West Road itu atau di Um, Iya, kayaknya. yang di main um, site-nya college ya? Iya, benar-benar. Di Iya situnya jauh sih. sih. Itu lebih dekat ke jauh FM sih, dibanding lebih dekat West Cambridge. benar. Sebetulnya untuk bus term time wise itu sebetulnya mereka lebih lebih reguler sebetulnya. eh jadi nggak begitu worry. Dan ini kan PhD ya. Kalau PhD relatif Mm-mm. sebetulnya jam kerja kan nggak apa ya, nggak harus kayak yang master ada kuliah modul dan lain-lain yang memang harus diambil. Tapi most likely ya kan bisa adjustable lah ya. Telat beberapa menit harusnya nggak masalah gitu ya. Jadi eh, kalau menurut saya sih bus masih oke. Nah, cuman memang weekend itu kadang-kadang yang jadi isu. Kalau term time, weekday itu biasanya normal sih, relatif normal. Dan ya live bisa lihat live bus juga sih gitu. Prediksinya lebih lebih mudah juga. Oke, thank you. Oke Kak, sekarang is there a transportation card that I can apply for that I can use for all forms of transportation? Jadi, hmm, ini nanti kakak boleh nambahin ya. Kalau bus itu emang relative to the city and the bus provider itself. Jadi kalau di Cambridge tuh nggak ada semacam Oyster-nya gitu sih, kayak di London. Tapi kalau emang planning to travel across the UK, dan kayaknya sih kalau anak Cambridge tuh most likely ya kayak at least tuh bolak-balik London gitu. Better pas sudah sampai tuh langsung apply buat rail card gitu karena kalau nggak pakai rail card kayak kereta antar kota yang udah mahal itu makin mahal. Dan kayak rail card itu tuh murah kok belasan ya, aku lupa belasan pound gitu. Nanti juga maksudnya satu kali ride kalau misalnya ke Manchester atau ke Edinburgh gitu, itu aja udah balik modal gitu. Jadi yang perlu di-apply kalau misalnya emang planning on traveling ya, itu railcard aja sih. Nggak ada tram di Cambridge gitu ya. Atau kalau Tuh. misalnya pengen ini, Kalau bus pengen juga ada. Kalau antar bus kota ada ada. coach card ya untuk National Express. Iya, betul. Coachcard National Express. Cuman selain National Express, sebenarnya di sini ada Flixbus juga sih, sama kayak eh, di Europe gitu. Jadi Flixbusnya lebih murah. Jadi nanti dilihat aja lebih murah yang mana. Sama kalau misalnya pengen naik sepeda atau skuter gitu, tapi kayak males beli sendiri dan kayak pengen lebih cepat, itu bisa pakai apa namanya? Yang itu loh, sepeda sama skuter itu Voi, voi. Poi. Voi gitu. Pakai Voi itu Tapi ada harus ada langganannya SIM juga. dia kalau untuk yang ini. Kalau sepeda enggak, cuman kalau untuk yang skuter harus ada SIM. Iya, skuter harus ada SIM internasional. Kalau sepeda misalnya nggak perlu. Nah itu juga dia tuh bisa kayak one time, bisa langganan gitu sih. Kalau emang seneng ternyata naik koi gitu. Jadi nanti bisa dilihat. Ya, Ini itu tadi untuk udah ya. Mbak Mbak Karina juga tadi mungkin Voi Mm-mm. itu bisa jadi satu Oh opsi iya sih. bener. Kalau ternyata misalnya gini kan Udah nggak ada mungkin bus. setiap hari bus tapi pas tiba-tiba bus nggak ada. Sebetulnya Voi itu bisa jadi satu opsi. Jadi kayak kita nyewa satu waktu. Tapi memang rates-nya ya mahal Agak. sih, mahal Heeh. termasuknya gitu. Dan bis di sini sebetulnya lebih lebih mahal juga ya dibanding di London gitu. Karena Oke. ya biasanya ini perjalanan. Oh sama tadi yang ada kartu atau enggak. Sebetulnya kalau memang berencana untuk naik bis dalam satu waktu bulan itu juga bisa beli tiket yang kayak untuk 1 bulan. Itu biasanya jatuhnya lebih murah. Jadi kayak kita punya satu tiket tapi bisa dipakai untuk 28 hari bolak-balik kemana-mana sekitar Cambridge ya itu udah include gitu. Biasanya itu lebih murah kalau memang bolak-balik ke kantor lebih sering misalnya kayak gitu. Berbagi nanti. Itu ya. Eh kalau providernya tadi udah. Dan ini bisa sign up langsung. Nanti kayak di Cambridge tuh ada 2 mall doang ya. Nah, di mall yang di City Center yang Grand Arcade,
itu tuh ada banyak kayak provider-provider HP gitu ya. Jadi bisa langsung sign up buat apa namanya SIM cardnya di sana. Kalau nggak bawa lebaran dari Indonesia. Any ideas for anyone planning to bring cigarettes or vape liquid lah? Ini aku nggak bisa jawab, Mas. Ada yang bisa membantu jawab? Aku pun tidak bisa menjawab. Iya. Pertanyaannya, Eh, membawa rokok atau liquid ke UK. Aturannya ini bagaimana? sigaret vape liquid. Aku nggak tahu sih. Iya. Kayaknya sih kalau ini kayaknya ya, tapi Hmm. statement saya bisa jadi salah gitu. Tapi ada memang beberapa teman yang memang vape juga, ya mereka bawa sih bisa aja ya. Mereka bawa bisa aja. Tapi prosedurnya bagaimana, saya juga nggak paham. Ya, tapi Kayaknya sih kayaknya di mungkin pesawatnya doang yang problem karena ada eh, eh, baterainya kan. betul betul. Sebetulnya mungkin di pesawat dan mungkin ada minimum maksimum quantity yang mungkin bisa dibawa sih gitu. Kalau misalnya rokok ya. Jadi nggak bisa bawa seenak-enaknya juga sih. Tapi mungkin ada berapa banyak, berapa bungkus atau berapa pack yang bisa dibawa. Oke. eh Jangan lupa ada student offer buat Amazon Prime sama Boots di awal. Uh, Pelan kotor. Terus habis itu juga what time and days do stores and supermarkets typically close in Cambridge? Biasanya emang kalau toko-toko yang city center itu tuh dan bukan kayak chain kayak Sainsbury, Aldi, Lidl gitu-gitu tuh tutupnya jam 4 atau jam 5 gitu. Jadi ya work life balance ya gitu. Tapi kalau misalnya butuh beli apa-apa di luar jam itu sih masih ada kayak restoran-restoran sama tadi kayak Sainsbury, Tesco gitu-gitu tutupnya biasanya jam 10. Nah, tapi kalau misalnya mau belanja groceries ke kayak Aldi atau kayak Tesco, kalau hari Minggu juga tutupnya sama jam 5. Jadi dipertimbangkan saja datangnya jam berapa. Info sublet nanti di-invite ke grup PPI dulu, nanti bisa diakses lewat community WhatsApp-nya. Terus bawaan udah di-share. Kalau masjid, preferably yang Sani, yang Sunni. Ini mas-mas yang Jumatan, biasanya gimana? Ini Sebetulnya untuk Jumat itu ada beberapa opsi. Ini tergantung ini master atau PhD ya. Kalau misalnya master kan kadang-kadang mereka punya kelas. Jadi ya ini agak agak repot ya. Kalau kelas itu kan kayak mereka tidak bisa diganggu gugat ya. Kalau misalnya ternyata bentrok dengan kelas. Nah, Jumat itu ada beberapa opsi. Ada yang memang si student itu mereka mengadakan Jumatan sendiri. Jadi kayak semacam persatuan atau himpunan mahasiswa muslimnya di Cambridge itu kadang mengadakan Jumatan sendiri di student center atau di student union gitu. Itu mereka ada Jumatan atau kadang-kadang Jumatan di gereja. Itu another option sih. Itu satu. Terus yang kedua bisa ke masjid. Kalau misalnya PhD dan mungkin waktunya luang atau lagi nggak ada kuliah, mungkin ke masjid bukan jadi masalah gitu ya. Bisa ke masjid, ada beberapa opsi masjid, ada Central Mosque, ada Abu Bakar, ada mana lagi ya? Aduh lupa Al-Ikhlas. ada Al-Ikhlas dekat stasiun. Terus tapi yang lebih dekat ke yang kota sih ini nggak tahu juga ya posisinya di mana. Tapi yang dekat ke sentralnya sih mungkin Abu Bakar dan Central Mosque, Cambridge Central Mosque. Nah, apakah dia mengikuti Sunni atau si A? Ya itu dia memang ini tidak akan sama persis dengan yang ada di Indonesia lah gitu. Tapi itu masih Kayaknya masih mostly sesuai Sunni. Kak. Cuman ini Semuanya beda sih doang Tapi sih Sunni, di sini semuanya Sunni Sunni sebetulnya. mazhabnya aja mazhabnya, yang beda. mazhabnya beda. Kalau Mazhabnya aja yang Syafi'i beda. Karena ada satu di utara lupa namanya apa. Yang Iran itu. Umar Faruk. eh, Iya, yang Iran itulah. ya. Itu terus gini, sebetulnya itu kalau Sunni sama saya itu lebih ke arah orang-orangnya aja di sini. Tapi kalau masjidnya mostly Sunni sih gitu. Cuma beda mazhab aja.
Oke, tadi Next. kalau transport udah lumayan ya, bahas banyak. Mm-mm. Kalau bedding itu ada college yang nyediain, ada yang enggak. Jadi make sure buat apa namanya email ke accommodation manajernya aja di college. Kalau type of foods you bring to the UK, in general aja seringnya tuh hujan dan angin gitu. Nanti mungkin lebih lengkapnya bisa sharing di chat dan kayak nanya-nanya di grup aja kali ya. Karena balik lagi sih ketahanan dingin orang beda-beda ya gitu. Aku personally sih most of the time sih pakai lengan panjang ya of course. Pakai baju hangat ya karena dingin cuman tahun ini tuh lagi anomali. Jadi kayak springnya itu tuh jauh lebih hangat dibandingin bahkan sama tahun lalu gitu. Jadi eh tetap bawa aja kayak yang kayak kaos-kaos gitu yang bisa pakai di rumah. Apalagi kalau misalnya heater di college bagus gitu. Tuh sebenarnya bisa pakai baju kayak biasa. Dokumen yang perlu sworn translator itu lebih tepatnya bisa dicek di VFS ya. Cuman intinya itu tuh dokumen dari Indo yang gak ada translation resminya. Kayak misalnya ijazahku dulu sama apa namanya transkrip nilaiku tuh udah ada apa namanya udah ada translation Inggrisnya langsung. Jadi itu nggak perlu. Tapi kayak akte kelahiran, terus habis itu juga apa namanya kadang-kadang kan surat izin dari orang tua gitu misalnya itu kan bahasa Indonesia. Nah, itu plus foreign translator. Itu buat lebih pastinya bisa cek via Fresh nanti ya. PayPal bisa dipakai atau enggak? Aku jarang pakai PayPal. Gimana kalau kakak? Bisa, Aku bisa. tidak punya pengalaman untuk itu juga sih. Bisa PayPal, bisa Apple Pay atau Samsung Pay atau yang lain-lain juga bisa. Gitu. Kayaknya Biasanya selagi sih tap pakai card, selagi bisa nge-tap bisa aja sih itu sih. lagi contactless bisa. Selagi contactless harusnya bisa. Heeh, itu. Terakhir, when are we supposed to pay for our college deposit? Ini tergantung balik ke college-nya ya. Aku tuh nggak ada deposit kayaknya. Buat ini akom kan ya Kalau yang maksudnya ya? LPDP kita pakai LOG depositnya. Iya, itu. Cuman kalau misalnya self funded bisa dikonfirmasi lagi ke polisi masing-masing karena itu benar-benar depends banget sih sama terms and conditions college-nya. Gitu. Oke, Ini akomodasi kebetulan atau pas apa? banget. Kayaknya akom ya. I see. Oke. Nanti, nanti kalau kurang jelas bisa di ini ya confirm lagi di grup. Kebetulan karena udah berarti sekarang 9.30 ya. 9.32 di waktu Indonesia Barat. Udah lebih 2 menit. Makasih banyak nih semua teman yang udah eh, ikutan sampai akhir. Semoga pertanyaan terjawab. Kalau belum, nanti bisa ditanya lagi nggak apa-apa di grup dan materi hari ini juga akan di-share. Habis ini, next step-nya adalah akan di-share ini ya, akan di-share link ke grup PPI dan itu ada di dalam WhatsApp community semua orang Indonesia di Cambridge. Nanti ada grup apa namanya sublet, ada grup Indonesia di Cambridge yang nggak cuma mahasiswa gitu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas bisa ditanyain lagi di situ. Ada lagi mungkin kakak-kakak komite yang mau ditambahin? Cukup sih. Ya, welcome dan ditunggu aja. Ya, oke. Makasih banyak teman-teman kakak-kakak, Mas dan Mbak yang udah join pada malam ini. Semoga sesi hari ini membantu. Dan we'll see you around in Cambridge. Bye-bye. Thank you.